Salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah, bermujalasah di tempat yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita mendirikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian tafsir tiap hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam mengerjakan kebaikan sehingga kita termasuk orang yang mulia bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di surat Al-Bayyinah. Benar ya, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha.
syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini adalah surat Madaniyah. Maknai Madaniyah, surat ini diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa kok surat ini tergolong surat Madaniyah? Karena di dalamnya berbicara tentang ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani juga. Yahudi dan Nasrani ini banyak di Madinah saat itu, maka termasuk dikhitabi. Surat Al-Bayyinah ini disebut juga surat Al-Qayyimah, sebab ada ayat yang bunyinya fiha kutubun qayyimah, maka ada yang mengatakan ini surat Al-Qayyimah. Kalau di zaman Nabi, surat ini namanya surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ya, termasuk kiai-kiai Jawa zaman saya waktu ngaji masih kecil, surat Lam Yakunil itu memang dari zaman Nabi sudah ada surat Lam Yakunil. Nah, surat Al-Bayyinah maknanya bukti. Ya, Al-Bayyinah artinya apa? Bukti. Menurut Imam Ar-Razi, surat Al-Bayyinah ini surat yang paling sulit untuk ditafsirkan, paling susah nih. Ya, susah. Tapi ya, engkau nacak lon-lonan, mudah-mudahan digawe gampang orang baik. Kula gampang jelasaken jenengane gampang memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, orang-orang kafir yaitu dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kafir itu bahasa Arab, orang yang menutupi kebenaran,
orang yang tertutup hatinya dari keimanan, tertutup atau menutupi. Makanya kalau buku ana sampul bahasa Inggrisnya cover. Cover asal kata kafir. Jadi kafir itu orang yang tertutup hatinya, orang yang menutupi hatinya dari keimanan kepada Allah, orang yang menutupi kebenaran. Ada orang kafir. Ya, apaan muslim arti orang yang selamat. Non muslim berarti orang yang tidak selamat. Jadi kasar nih kafir karo non muslim. Hei orang yang tidak selamat atau hei orang yang hatinya tertutup dari iman kepada Allah. Kasar nih Pak. Kasar non muslim. Cuman karena ucapan kafir ini sudah biasa menjadi sebuah penghinaan, ejekan, olokan dengan intonasi kafir. Jadi kayak serem. Sama seperti kalimat takbir, wow akbar. Jadi kayak takbir kok jadi kesannya jelek. Padahal tidak seperti itu. Sama seperti jihad. Jihad itu mulia. Tapi kemudian tercoreng gara-gara sekelompok orang yang melakukan bom bunuh diri, melakukan tindakan terorisme mengatasnamakan jihad. Ya. Baik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Maknanya pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Siapa musyrikin itu? Ya. Musyrikin itu adalah penganut agama dan kepercayaan lain yang hidup jauh dari kebenaran, hidupnya dalam kesesatan. Karena musyrik, mereka kadang-kadang ada yang nyembah Allah tapi nyembah patung juga, percaya ke Allah tapi nyembah patung. Ya. Penduduk Mekah itu dalam beberapa tafsir sebelumnya sudah kita bahas bahwa mereka percaya ke Allah tapi tetap nyembah patung. Ya. Jadi mereka musyrik, menyekutukan Allah. Tapi yang dimaksud musyrik dalam tafsir ini bukan hanya mereka, tapi penganut agama atau kepercayaan apapun yang jauh dari kebenaran dan hidupnya dalam kesesatan. Orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik mungfakkina itu asal kata dari infakka. Infakka itu maknanya adalah berpisah, terlepas setelah menyatu dengan kuat, menyatu dengan kuku. Tadinya nyatu kuku lalu kemudian lepas, itu namanya infakka. Ya. Kemudian isim maf'ul isim fa'il mungfakkina. Mungfakkina adalah orang yang tidak mau meninggalkan kesesatan, tidak mau meninggalkan keyakinan, atau oleh Allah ditinggalkan oleh Allah dalam kekufuran. Nah, arane mungfakkin. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka tidak mau meninggalkan keyakinannya, tidak mau meninggalkan kesesatannya, tidak mau meninggalkan agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sebelum atau sehingga datang kepada mereka
bukti yang nyata. Jadi mereka nggak mau kecuali sudah datang bayyinah. Bayyinah itu biasa diterjemahkan bukti yang nyata. Siapa bukti ini atau apa bukti ini? Kata ulama, bukti ini bisa Nabi Muhammad SAW sendiri, Rasul yang sifatnya ada dalam kitab Taurat dan Injil untuk ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab yang ngikuti Nabi Isa, yang ngikuti Nabi Musa, di dalam kitab mereka ini disebut tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, ciri-ciri makanya. Jadi mereka sudah tahu, dan nanti ketika Nabi Muhammad datang, itulah Nabi Muhammad sebagai bukti. Nah, bagaimana nanti kisahnya ada. Kemudian bayyinah bisa bermakna mukjizat yang indrawi, ana mukjizate. Mereka tidak mau iman. Orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin sampai datang kepada mereka mukjizat. Ya, kalau mukjizat ya untuk kaum musyrikin umumnya. Kalau untuk Yahudi Nasrani adalah kedatangan Nabi Muhammad sendiri. Kenapa perlu rasul dan mukjizat? Untuk atau agar mereka meninggalkan keyakinannya. Jadi Allah itu Pak sangat kasih sayang kepada hambanya. Allah yang maha belas kasih tidak mau membiarkan mereka dalam kedurhakaan. Ya, maka Allah mengutus Rasul, Jadi wong-wong Arab saat itu baik di Mekah dan Madinah dalam kejahiliahan mereka luar biasa, mereka saling membunuh, mereka saling menyerang, mereka membunuh anak perempuannya, mereka yang kuasa zalim, banyak kebejatan dan kesesatan yang dilakukan oleh mereka, dan mereka tidak akan meninggalkan itu semua. Penyembahan terhadap berhala, keyakinan-keyakinan yang salah. Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak laki-laki Allah. Wong Yahudi, malaikat anak perempuan Allah. Jadi Gusti Allah itu dua anak lanang, dua anak wadon. Cara wong Yahudi. Menurut Nasrani, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ya. Nah, karena Allah nggak mau membiarkan mereka dalam keadaan itu, maka diutus seorang Rasul. Dan musyrikin ini, orang musyrik dengan Yahudi di Madinah sering perang. Orang Yahudi itu sudah tahu bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Doa di Quran surat Al-Baqarah gimana ya? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi itu ketika perang dengan orang musyrikin nyambat-nyambat nama Nabi akhir zaman. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman yang Kau sifati dalam kitab Taurat, berkat Nabi yang akhir zaman yang akan datang itu, ya Allah, menangkan kami, dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nasrani zaman dulu juga percaya akan ada nabi setelah Nabi Isa. Lalu kemudian mereka ingkar, ya, karena iri dengki. Apa yang diiri, apa yang didengki, mereka menyangka nabi akhir zaman itu ya harus dari golongan mereka. Ya. Karena rata-rata nabi itu diutus kepada Bani Israel. Bahkan ada ulama mengatakan hampir setengah nabi, hampir setengah rasul yang Allah utus itu diutus ke Bani Israel. Kenapa? Saking bengkengnya, blegedude diutus Rasul. Rasul ada yang dibunuh, ada yang macam-macam diutus lagi. Nah, kita alhamdulillah wong Cirebon berusaha Rasul cukup wali baik. Ya, wali Sunan Gunung Jati pada Islam kabeh. Jadi ini sebagai satu keunggulan masyarakat kita bahwa tidak diutusnya Rasul kepada kita ini secara langsung, maknanya tidak di tempat kita. Rasulnya kan dari Arab menyebar.
Cukup dengan diutusnya, datangnya seorang wali, kita sudah iman. Maknanya ki wong Indonesia ki asli wong baik-baik. Ya. Tapi kemudian bisa menjadi puas kalau apa? Imane ya, aspal dipangan, jembatan wesi dirontoki, itu karena keimanan yang hilang. Jadi sampai orang kafir baik dari ahli kitab Yahudi Nasrani maupun orang-orang musyrikin, mereka tidak mau meninggalkan agamanya, meninggalkan keyakinannya, meninggalkan kesesatannya sampai diutus, sampai datang bayyinah. Ya, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti itu ada dua, paling tidak. Yang pertama Nabi Muhammad sendiri sebagai bukti, yang kedua ya Al-Quran, mukjizat diantaranya Al-Quran, mukjizat yang Allah tampakkan, yang Nabi Muhammad tampakkan kepada orang-orang kafir itu banyak sekali, tapi tidak semuanya masuk Islam. Ya, wis ana mukjizate ketemu Nabi ye beli gelem iman akeh. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti itu adalah Rasul dari Allah. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu maknanya baca, yaqra'u juga baca. Tapi kalau yatlu itu bacaan yang sifatnya benar dan hak, benar dan mantap. Yatlu suhufan, lembaran-lembaran yang disucikan. Suhufan mutahharah, standarnya satu lembaran disebut lembaran suci kalau indah susunan katanya, benar isinya, dan baik bagi yang mengikutinya. Arane kitab suci, susunan bahasa indah, isi benar, kalau yang ngikuti jadi baik. Arane suci. Barang anak kitab suci jangan ngajari beli benar, ya arane duduk kitab. Ini kitab apa arane? Nyambung. Fiha kutubun qayyimah. Makanya kan buktinya apa? Rasul yang membacakan Al-Quran, yang di dalamnya itu fiha kutubun qayyimah. Di dalam Quran itu kutubun. Kutubun itu makna asal kata dari kataba yang maknanya menetapkan atau ketentuan atau ketetapan. Makanya ana ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu apa? Ditetapkan, ditentukan hukum kewajibannya. Maka kataba atau kutubun artinya ketentuan-ketentuan Allah. Di dalam Al-Quran itu ada ketetapan-ketetapan hukum dari Allah, ada petunjuk dari Allah, ada ketentuan-ketentuan dari Allah, baik ketentuan itu berupa perintah maupun ketentuan itu berupa larangan. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Bukti itu adalah Rasul. Rasulnya membaca suhuf, suhufnya mutahharah suci. Suci itu harus indah susunan katanya, benar isinya, kalau diikuti menjadi baik yang mengikutinya. Dan kitab itu berisi tentang ketentuan-ketentuan Allah, baik perintah maupun larangan, ketetapan-ketetapan hukum dari Allah, dan petunjuk untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat, petunjuk untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Kitab itu qayyimah. Qayyimah itu asal katanya qawama. Qawama itu berdiri tegak lurus, tapi yang dimaksud adalah sempurna. Kitab Al-Quran itu kitab yang sempurna. Ya. Jadi fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan hukum dari Allah, ada perintah dan larangan dari Allah, ada petunjuk-petunjuk dari Allah, yang itu semua sempurna, gak ada yang kurang. Ya.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, orang Yahudi dan Nasrani itu sudah sering berselisih. Ya, sering mereka selisih, tidak sepemahaman dengan kelompok mereka, itu sudah sering dari zaman dulu. Tapi kemudian perselisihan itu sampai pada berpecah belah. Ya, ada orang berselisih tapi tidak sampai pecah belah. Ini pecah belah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab. Ya. Ayat 4 ini tidak disebut musyrikin, Pak. Padahal ayat pertama ahli kitab dan wal musyrikin. Ya, min ahlil kitab wal musyrikin. Ayat keempat hanya disebut alladzina utul kitab. Musyrikinnya tidak disebut. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang ahli kitab itu lebih buruk daripada musyrikin. Kenapa lebih buruk? Mereka punya kitab suci. Di dalam kitab suci mereka ada tanda-tanda tentang Nabi akhir zaman, dan mereka tahu tentang Nabi akhir zaman itu. Sampai dikatakan di surat Al-Baqarah gimana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad sebagaimana seorang ayah mengenali anaknya. Sangat tahu. Masa ya misalnya Pak Sobirin nggak tahu nih Ahmad, masa ketuker? Orang Yahudi tahu dengan ciri-cirinya yang ada di Taurat, di kitab mereka, tahu betul. Sudah tahu ciri-cirinya, ngelihat, kenal betul, kok nggak mau iman? Itu lebih buruk daripada orang-orang musyrik. Dari musyrik silahkan kitab pegangan. Ya, maka dalam ayat keempat ini tidak disebut musyrikin, tapi ya termasuk juga ketika Nabi Muhammad diutus, ya mereka pecah belah. Ada yang mengatakan, saya percaya Muhammad nih diutus untuk seluruh umat manusia sebagaimana disebut dalam kitab-kitab suci kita. Ada yang mengatakan, wah enggak, itu bukan, itu bohong, itu Nabi akhir zaman itu ya harus dari kalangan Yahudi. Ya, wong Isa itu ya dari kalangan Bani Israel juga. Masa nabinya bukan dari Bani Israel? Masa bukan dari Yahudi? Ya nggak mungkin. Tapi ciri-cirinya bener gitu. Jadi ciri-cirinya bener, iya kian wongnya, tapi kok dudu sing Yahudi, oh nggak bisa, nggak mau saya nerimanya. Nah, diingkari. Kenapa? Iri. Kenapa nggak dari kelompok kami? Gitu. Padahal kalau itu dari Allah, ya nggak usah dipeta-petakan. Nabi Rasul tuh nggak usah bedakan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita nggak boleh beda-bedain itu. Musa tuh nabi Yahudi itu, misalnya Isa itu nabi, itu nggak boleh. Sama semuanya, nabi itu dari Allah. Termasuk nih, mohon maaf, di akhir zaman ini ulama sekarang mulai dipeta-petakan. Oh, itu bukan ulama kita, itu ulama luar, itu yang terbaik itu ulama Nusantara, itu bukan ulama Jawa itu. Ya ulama itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dari manapun, ya harus kita hormati. Sampai ada bahasa, saya nggak mau itu menghormati ulama-ulama dari luar, saya hanya mau menghormati ulama Nusantara. Lah, nggak paham dia. Nanti saya ini umat Islam, saya hanya mau menghormati Nabi Muhammad, saya nggak mau menghormati nabi-nabi yang lain. Kacau ini. Ya, saya nggak mau nih pakai bahasa-bahasa asing. Saya cinta tanah air, ya sholatnya aku dengan bahasa Indonesia. Repot nih. Mulai Pak, awalnya bener,
Kalau mengatakan itu adalah ulama kita, ulama Nusantara, dengan tanpa merendahkan ulama yang lain, dengan tanpa mengkotak-kotakan, itu ya nggak apa-apa, itu satu kebanggaan. Alhamdulillah ulama yang lahir di bumi kita, ulama yang kita miliki, tapi bukan berarti kita kemudian anti. Ya pernah sampai kepada kami bahwa kita nggak mau menghormati ulama yang bukan ulama Nusantara. Wah, kata saya teh bahaya ngomong gini nih. Imam Syafi'i itu bukan ulama Nusantara, Mesir, Irak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sunan Nasai, itu nggak ada itu yang dari Nusantara. Ahli-ahli tafsir yang top-top, yang besar-besar itu nggak ada itu dari Nusantara. Terus nggak mau kita hormati? Wah, ini bahaya. Sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, banyak itu ulama-ulama. Imam Junaid, Imam Al-Ghazali, itu bukan dari Nusantara. Terus kita nggak mau hormati? Wah, bahaya ini. Kalimat ini bahaya. Ya, jadi pengakuan pengkotak-kotakan begitu, hanya mau dari kita saja, nggak mau dari yang lain. Ini mirip Yahudi. Ya. Gerakan-gerakan ini mulai ya, Pak, untuk mecah belah, nggak mau umat Islam bersatu. Padahal kata Nabi, umat Islam itu bersaudara, kulitnya apapun, tempat tinggalnya dimanapun, yang bisa jadi kotak-kotakan. Ya, Insya Allah. Repot. Wong Yahudi, ada lagi mereka yang pecah. Yang pertama tadi percaya diutus untuk ini Muhammad, ini orangnya nih yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada yang nggak bisa, walaupun ciri-cirinya betul kan bukan dari Bani Israel, nggak bisa kita terima. Kata sebagian yang lain, benar ini Nabi tapi khusus untuk orang Arab saja, bukan untuk kita golongan Bani Israel. Akhirnya mereka pecah belah. Maka dalam ayat ini dikatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ketika Nabi Muhammad bayyinah itu datang membawa kitab suci, mereka berpecah belah. Sebetulnya ayat ini juga secara tersirat, Pak, secara tidak langsung ini mengecam kalian itu, hei Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, kalian ini orang terhormat. Dulu kalian dimuliakan, kalian dikasih kitab suci yang jelas. Di kitab suci itu ada ciri-cirinya, ada petunjuknya. Harusnya nggak boleh pecah belah. Wong sana petunjuknya aja pecah belah, ya itu. Maka kita jangan seperti wong Yahudi, aja kayak Bani Israel, aja kayak wong ahli kitab. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka orang Yahudi, Nasrani, musyrikin tidak disuruh apa-apa, tidak disuruh untuk dan tidak dibebani tugas. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, tidak suruh mindah gunung, enggak suruh nguras laut, enggak. Mereka tidak disuruh kecuali, ya, tidak disuruh kecuali mana istisna ba'da nafi adalah isbat. Mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah, menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa, ya, dengan menyembah Allah, dengan memurnikan ketaatan ibadah, ya, dalam menjalankan agama hanya untuk Allah, murni untuk Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat riya, ibadahku sing ikhlas. Mereka tidak diperintah kecuali suruh ibadah sing ikhlas, ibadah yang sesuai dengan protap. Apa protap? Protap prosedur, aturan tetap. Sesuai dengan aturan, ya. Jari Gus Baha, ikhlas tuh penting, tapi ibadahnya harus sesuai dengan
prosedur dan aturan yang diberlakukan oleh agama sesuai fikih. Aja ibadah wis penting salat ikhlas beli wudu maning. Iki karepe dhewek berarti. Ya, harus sesuai dengan protap dulu. Setelah sesuai dengan protap, ya diiringi dengan keikhlasan. Ya, dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Lalu mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ya, implementasi penyembahan kepada Allah. Tadi perintahnya untuk menyembah Allah. Cara penyembahan kepada Allahnya adalah dengan mendirikan sholat. Bahasa yuqimunas sholat, bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan. Apa bedanya? Mendirikan itu sholatnya syarat sahnya penuhi, hal yang membatalkan jauhi, rukunnya lakukan dengan benar, jangan jaga waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya, lakukan terus menerus, namanya mendirikan sholat. Paling beli syaratnya 5 mendirikan sholat tuh. Syaratnya penuhi, ya syaratnya sebelum sholat tuh apa? Ya terus apa mau rukun, hal yang membatalkan jauhi, rukunnya penuhi, lalu kemudian waktunya dijaga, dilakukan terus menerus. Kapan sholatnya sesekali karepe dewek, namanya tidak mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu syaratnya itu, dan ayatnya aqimus sholat wa yuqimus sholat, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah. Ini Pak, agama yang lurus, agama yang benar adalah agama yang tidak hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Dibuktikan dengan ayat ini. Salat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan sesama manusia. Maka orang yang agamanya benar, dia tidak hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi juga baik dengan sesama manusia. Dudu salatnya wokal, tapi kapan yang tetangga medit. Ya. Kalau ke tetangga nyakiti, itu cara beragamanya belum benar. Atau sama tetangga benar tapi nggak mau sholat, itu juga tidak benar. Ya, kadang-kadang, sholat tapi kelakuannya mengonon, mending kita orang sholat tapi kita sih baik. Loh, ente ku karepe apa aja? Ana wong mengonon ana Pak. Masyaallah. Jangan. Maka hubungan dengan sesama manusia tercermin dalam zakat. Hubungan dengan Allah implementasinya dengan sholat. Maka aqimus sholat wa atuz zakah wa yuqimus sholat wa yu'tuz zakah. Tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat kecuali dibareng dengan zakat. Maknanya beragama itu bukan hanya hubungan vertikal tapi juga hubungan horizontal. Bukan hanya hablum minallah tapi juga harus dengan hablum minannas. Zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar, agama yang lurus, agama yang sempurna. Kalau engkau hubunganmu dengan Allah baik, salatmu baik, zakatmu baik, hubunganmu dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik. Ya, jadi zalika dinul qayyimah. Agama yang benar bukan seperti agama yang dilakukan, bukan seperti beragama yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang mereka masih iri dengki ning wong sejen. Mereka nyembah Allah tapi nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Iri dengki. Orang beragama, sholatnya rajin, hubungan dengan Allah, zikir, wakil, tapi iri dengki kepada sesama. Itu tata cara beragamanya belum benar. Itu belum wa dzalika dinul qayyimah. Isa ya. Sitik mana padahal sih? Bismillah dinginlah. Wa inna anzalna lailatul qadar nyambung.
Lanjut aja nggak apa-apa. Dilanjut ya. Oh ya, oke. Dipercepat ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir tadi dari ahli kitab dan orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Kenapa orang kafir kok di nerakanya kekal padahal mereka kafir hanya berapa tahun? Kafirnya berapa tahun? Seumur hidup. Niat itulah Pak yang menjadikan mereka kekal. Seandainya mereka hidup kekal, mereka kekal dengan kekafirannya. Makanya ini neraka kekal. Sama seperti orang beriman, imannya hanya di dunia hanya 60-70 tahun, tapi di surganya kekal. Kenapa? Karena manusia ini kalau dihidupkan terus, dia akan tetap dengan keimanannya. Orang-orang kafir dari ahli kitab musyrikin akan kekal dalam neraka jahanam. Maka naudzubillah aja sampai kafir, seburuk-buruknya umat Islam masih bisa masuk surga. Sebagus-bagusnya wong kafir gak bisa masuk surga. Makanya aja mengatakan, kita jangan pernah mengatakan begini, bagus kan kafir tapi baik, pokoknya wong Islam tapi mengonon. Loh, seburuk-buruknya orang Islam, dia masih menyembah Allah, mengesahkan Allah. Itu sebaik-baiknya orang kafir, mereka tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dan keimanan ini tidak bisa dibandingkan dengan amal baik manapun. Maka tetap seburuk-buruknya wong Islam tetap lebih bagus daripada wong kafir. Paham ya maksudnya? Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka yang seperti itu, kafir, mengingkari kebenaran, nggak mau percaya kepada Nabi Muhammad, nggak mau percaya pada Quran, ya, nggak mau sholat, nggak mau zakat, tidak baik hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Orang yang seperti itu, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Makhluknya Allah tuh banyak, ya. Ketek yang makhluknya Gusti Allah, asu yang makhluknya Gusti Allah, babi yang makhluknya Gusti Allah. Tapi makhluk paling buruk adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Nabi Muhammad, tidak percaya Quran, tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau bayar zakat. Hubungannya dengan Allah buruk, hubungan dengan sesama manusia buruk. Itu lebih buruk daripada babi, lebih buruk daripada anjing, Pak. Orang yang seperti itu. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, yang imannya diimplementasikan dengan amal soleh. Jadi iman saja tidak cukup. Nah, lihat rujuk di surat Al-Asr tafsirnya ananing Pak Ade. Surat Al-Asr. Iman saja tidak cukup. Ya iman, kalau orang punya iman saja ya bisa masuk surga, tapi mampir dingin neraka gelem. Wong iman gak mau amal soleh, ya cukup untuk sampai surga sih, tapi mampir dingin neraka. Kalau pengen tanpa mampir ke neraka, ya harus wa amilus salihat. Orang yang beriman, dia beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemarin surat Al-Adiyat, tafsir Al-Adiyat kita urai bahwa Quran turun di Arab. Ning Arab ku Pak, banyuwe jarang Pak. Jadi kalau melihat sungai-sungai itu mereka senang sekali. Ini jari wong Sunda pegunungan, surga di bawahnya sungai-sungai ngalir, kita biasa dalam sungai. Maka maknanya adalah surga itu sangat menyenangkan sekali, seperti orang Arab yang hidup di padang pasir, tandus, ketemu dengan sungai, senengnya luar biasa. Maknanya surga sangat menyenangkan. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan begini, tetap di surga ada sungai, tapi sungainya nggak seperti sungaimu itu yang akeh sampai budak. Tetap beda, keindahannya itu nggak bisa dibandingkan. Ada sungai tapi nggak bisa dibandingkan. Jadi tafsirnya paling tidak ada dua ini. Mereka kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya ning surga itu dalam keabadian. Maka tidak benar kalau ada pemahaman orang nanti setelah di surga, setelah sekian tahun nanti hancur, nanti jadi kehidupan mengenai reinkarnasi.
reinkarnasi terengkar bubur. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Maknanya Allah ridho, Allah terima amal mereka walaupun sedikit, dan pengabdian mereka, serta memberi dengan ganjaran, memberi dengan balasan, membalas mereka dengan surga. Ini Allah ridho. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Maknanya senang dan puas dengan balasan Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Takut kepada Allah itu diimplementasikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa masih mabuk, masih anu haram, berarti nggak punya ketakutan. Kalau masih sholat karpe dewe, berarti nggak punya takut. Surga itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab. Ini saja. Allahumma rahamna